Ketika di atas kayu salib di Golgota, listen, Yesus bukan hanya mengalami penderitaan badani. Penderitaan badaninya udah tiada duanya. Saya adalah seorang mahasiswa dahulu, mahasiswa teologi. Salah satu hal yang kami pelajari waktu saya belajar kristologi adalah sekalian membuat riset tentang hukum penyalipan, crucifixion. Kenapa itu ditiadakan sesudah zaman Romawi itu? Karena ketika dunia mulai menyadari hak asasi manusia, manusia bisa dihukum mati. Hukum mati ada beberapa cara, eksekusi. Tetapi salib bukan lagi opsi. Kenapa? Karena terlalu kejam dan jahanam. Jadi penderitaan badannya itu kanker, orang penderita kanker yang harus kena jarum kemoterapi, itu tidak ada segininya hukuman salib. Karena hukuman salib itu orang dikuliti hidup-hidup. Benar-benar di dalam hukuman salib, melepaskan nafas lebih sakit daripada menarik nafas. Karena Anda digantung, tidak seperti di film-film di tali. Karena kalau digantung beneran, itu aktor-aktornya mati. Karena dia digantung di atas paku cuma 3. Dan ketika dia tarik nafas bergeser. Makanya itu pakunya di sini, yang Thomas Rabah di situ, di telapaknya. Karena dia bergeser, tarik nafas, buang nafas. Ketika buang nafas, dia melorot. Dan ketika dia tarik nafas itu paru-paru harus angkat tubuhnya 70 kilo, 80 kilo. Ngawang di udara untuk tarik masukkan oksigen. Dan ketika lepas, seluruh ototnya kayak lepas. Itu seperti tiba-tiba serentak atas sampai kepala itu kesleo bersamaan. Atau kram. Itu badan kram semua. Dan itu terus berjam-jam. Gak ada apa-apa artinya, operasi dan sebagainya itu tidak ada artinya. Makanya Yesus itu bisa mengerti orang sakit. Meskipun Yesus tidak pernah jatuh sakit. Kalau Anda baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gak pernah ada tulisan gini, suatu hari Yesus flu. Gak jadi ministry, gak ada kan? Tapi Yesus merasakan penderitaan badani. Penderitaan rohani juga ada by the way. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu penderitaan yang paling ngeri yang kita gak alami. Kita gak alami, karena itu dipisahkan dari Bapa. Itu penderitaan yang sudah level gila. Itu insane. Makanya Yesus teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Barang cuma berapa jam hanya Jumat Agung itu, tetapi ngeri. Dan kita tidak akan pernah alami itu. Jadi penderitaan rohani kita tidak akan pernah alami. Karena kita yang percaya Yesus, kita itu punya Immanuel, Allah beserta selama-lamanya. Dan orang akan alami di neraka karena mereka terpisah dari Allah. Oke, ada satu lagi penderitaan ini supaya kita yang seringkali diabaikan. Penderitaan emosional dan batiniah. Yesus alami siksaan batin ketika ada di salib situ. Nah ini yang saya mau coba bahas. Bukan badaninya, rohaninya kita gak alami. Penderitaan roh, penderitaan emosinya. Yesus ada di atas sana itu. Ngalami siksaan luar biasa. Humiliation, dipermalukan. Embarrassment, malu lah ya. Itu betul-betul gak pakai baju kayak begitu. Lah bukan jadikan tontonan aja. Tapi dia di atas sana itu disalah ngerti. Bayangin mentalitasnya. Kalau Tuhan Yesus memikirkan, kalau kita ada di sana. Semua orang ini viral waktu itu. Semua orang kira Yesus ditulahi Allah. Bayangin kalau Anda itu jatuh terpuruk, lalu semua orang mengecamu dan berkata, tahu rasa. Padahal Anda tahu Anda tidak salah, tapi semua orang percaya bahwa Anda yang salah. Perasaan misunderstood atau disalah ngerti. Perasaan dikhianati. Lalu Anda lihat di atas kayu salib itu Yesus lihat. Itu orang yang aku sembuhkan. Sekarang buang muka. Apakah Yesus tidak ingat bahwa Petrus 3 kali menyangkalnya? Yudas menjualnya. Dengan ciuman lagi. Ini kalau terjadi sama kita, jangan remehkan sekalipun badan kita sehat walafiat. Sekalipun misalkan kita sudah punya Roh Kudus dalam diri kita, kalau nggak tahan pun. Misalkan kalau Anda tiba-tiba jadi viral satu Indonesia, jangankan satu Indonesia, satu kota aja Jakarta semuanya ngecap melabel Anda dan keluarga Anda. Itu keluarga orang geleng-geleng kepala. Anda kemanapun juga, ke pasar, ke mall,
pergi ke sekolah, anak Anda nggak aman, semua orang geleng-geleng, itu loh anaknya si itu. Bayangin Anda mencekamnya, seluruh dunia itu melihatmu sebagai orang bersalah, padahal Anda nggak salah. Yesus mengalami semua tekanan batin itu. Misunderstood, salah ngerti, difitnah. Everyone believed. Setiap orang percaya dia ditulahi oleh Allah, Yesaya 53. Lalu dia dipermalukan, ditinggal orang, dikhianati sama orang-orang yang mengaku-ngaku cinta sama dia. Sakitnya itu luar biasa. Makanya itu kalau Anda mau sembuh dari overthinking, panic attack, merasa tertolak sama orang tua, merasa gak punya teman, kesepian, gak tahan, kayak mau bunuh diri rasanya, jangan bunuh diri. Datang ke Yesus, dia mengerti. Sebab penderitaan batiniamu gak ada apa-apanya sama yang dialami Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan masih difitnah kok. Sampai hari ini berapa banyak orang itu yang mencemoohkan Yesus. Yesus tahu perasaannya ditinggal sama manusia. Yesus tahu.